Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mister. Bagaimana nih kabar kalian? Pagi, Mister. Gimana nih kabar kalian semua? Iya, baik, Mister. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat ya. Dan juga kalian selalu ceria nih walaupun kalian semua belajarnya di rumah ya. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita belajar matematika. Kita belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas, dan juga menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan. Itu dibuka buku Bu Pena 3C-nya halaman 176. 176 ya. Halaman berapa, Mister? 176. Atau mau 176. lebih jelasnya lihat di layar Mister aja ya. Nih, lihat di layar Mister. Oke, kelihatan. Kelihatan ya di layar Mister ya. Ya. Oke. Coba, Mister. 176. Ya, halaman 176. Nah, kalau ini lebih jelasnya lihat di ini Mister ya. Layar screen. Kelihatan nggak di layar Mister? Kelihatan ya. Oke. Nah, pada materi yang hari ini kita akan mempelajari tentang menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku petak satuan ya. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah semua memperhatikan? Sudah ya. Oke. Lanjut. Oke. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke. Before we study, let's pray together. Pray begin. Understanding. Amin. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita mulai ke materinya ya. Oke. Mengenal satuan baku untuk keliling dan luas. Mengelilingi. Apa itu mengelilingi? Nah, mengelilingi adalah melalui sepanjang tepian tempat yang kita lalui. Nah, melalui sepanjang tepian tempat yang kita lalui. Itu namanya mengelilingi. Nah, bangun datar. Bangun datar itu adalah suatu bentuk dimensi yang memiliki luas dan keliling, namun tidak memiliki ruang. Nah, kalian di sini sudah tahu bangun datar? Tahu? Kira-kira apa aja yang disebut bangun datar? Ayo jangan nyoret-nyoret. Ayo, yang nyoret-nyoret nih tangannya gatal-gatal nanti. Ayo jangan nyoret-nyoret. Nyoret, Bes. Aku bisa merasakan ada yang nyoret-nyoret. Persegi panjang, Mister. Nah, persegi panjang. Apalagi? Segitiga. Segitiga. Apalagi? Balok. Apalagi? Kotak. Kotak. Persegi panjang. Persegi. Panjang, segitiga. Kubus. Kalau kubus itu termasuk Lingkaran. bangun ruang ya. Kalau kubus itu termasuk bangun ruang. Nah, lingkaran. Lingkaran ya. Jadi bangun ruang itu banyak macamnya ya. Seperti yang telah kalian pelajari kelas 2. Ayo ini, aduh masya Allah. Siapa ini? Banyak kali. Oh jangan dicoret-coret banyak ayo nih, kali. kalau masih ada yang nyoret-nyoret gak Mister lanjutin nih materinya nih. Langsung tugas saja nih. Ya. Lihat di layar Mister aja. Lihat
lihat di layar Mister. Ayo, ini yang nyoret-nyoret siapa ini? Ya, kalau misalnya masih ada yang nyoret-nyoret lagi, Mister udahin nih ya, lanjut ke tugasnya ya. Nanti nggak Mister jelasin lagi ya. Kalau masih ada yang nyoret-nyoret lagi, Mister udahin. Nggak ngejelasin materinya. Ini siapa nih yang nyoret-nyoret nih? Tuh kan. Ayo. Ayo. Yang lain juga mau belajar ya, jangan diganggu ya. Kalau misalnya emang tidak mau ikut nge-zoom, ya udah nggak apa-apa, nggak ikut ya. Tapi tolong jangan mengganggu ya. Nah, gitu kan. Ayo. Tolong ya, tolong jangan nyeret-nyeret nih. Aduh. Biarin nyeret-nyeret, tangannya gatal nih ya. Oke. Kita lanjut ya materinya ya. Halo, halo. Oke, kita lanjut materinya ya. Oke. Sekarang bagian keliling bangun datar. Nah, apa itu keliling bangun datar? Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nah, jadi keliling bangun datar itu adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nah, itu yang disebut sebagai keliling bangun datar. Nah, sekarang luas bangun datar. Apa itu luas bangun datar? Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi datar. Nah, jadi luas bangun datar itu adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Nah, di sini ada contoh benda berbentuk bangun datar. Seperti apa aja? Contohnya, benda-benda yang berbentuk bangun datar. Contohnya apa aja bendanya? Apa? Meja. Meja, ya. Bangku. Lantai rumah ya, lantai rumah kalian tuh kan berbentuk persegi kan, bentuk bangun datar. Apalagi? Meja apalagi ya? Iya betul. Jadi banyak sekali ya. Jadi banyak sekali benda-benda yang berbentuk bangun datar ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Ya. Coba dibaca. Ada yang membaca? Saya. Coba selfie baca. Ayo selfie yang baca selfie coba. Benda bentuk bangun tersebut dapat dibentuk dan kuatnya menggunakan satuan tak baku. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tak baku dapat memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Yang menggunakan seorang dapat berbeda dengan orang lain. Nah, jadi benda berbentuk bangun datar tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya menggunakan satuan baku. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, kira-kira contohnya apa aja nih benda? Alhamdulillah. Kira-kira contoh bendanya apa aja nih yang bisa dikatakan sebagai satuan tidak baku? Apa aja? Untuk misalnya mengukur meja. Kira-kira apa bendanya? Nah, bisa mengukur dengan pensil, bisa mengukur dengan penggaris. Kalau penggaris itu termasuk satuan baku ya. Penggaris itu termasuk satuan baku. Nah, kalau yang satu tidak baku itu contohnya seperti pensil, seperti kotak pensil, misalnya kertas, menggunakan kertas, menggunakan lidi, betul, menggunakan botol minum, ya menggunakan lidi bisa ya, menggunakan uang juga bisa ya. Banyak benda yang bisa kita gunakan untuk mengukur sesuatu ya. Benda itu sebagai benda yang memiliki satuan tidak baku ya. Jadi seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah,
Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Nah, di sini ada contoh nih. Kakak dan adik akan mengukur keliling dan luas dari permukaan sebuah meja. Kakak mengukur keliling permukaan meja menggunakan pensil dan luasnya menggunakan uang kertas. Ya. Nih siapa lagi nih yang nyoret-nyoret nih? Aduh, Masya Allah. Ayo. Enggak, Ini aku kalau misalnya emang gak mau ikut Zoom, udah jangan ya. Jangan ganggu yang lain ya. Kasihan nih yang emang udah memperhatikan dari tadi ya. Diganggu-ganggu, dicoret-coret, kasihan temennya ya. Ayo, tolong ya, jangan dicoret-coret. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tulis Tadi kakak itu mengukur keliling permukaan meja menggunakan pensil dan luasnya menggunakan uang kertas. Ya. Adik mengukur keliling permukaan meja menggunakan batang korek api dan luasnya menggunakan korek api. Apakah hasil pengukuran kakak dan adik sama? Nah, hasil pengukuran keliling dan luas permukaan meja kakak dan adik akan berbeda. Nah, di sini kita buktikan di sini ya. Lihat gambarnya nih. Nah, di sini ada permukaan mejanya kakak dan juga permukaan mejanya adik. Ya, tadi kalau kakak itu mengukurnya menggunakan uang ya. Menggunakan uang. Kalau adik tadi menggunakan kotak korek api, betul. Kira-kira manakah yang paling banyak? Kira-kira? meja kakak. Yang paling banyak menggunakan siapa? Kira-kira nih? Kakak apa adik? Adik. Nah, coba kita lihat ya. Adik Nah, ya. Jadi yang lebih banyak itu adalah menggunakan Korek kotak korek api ya. Karena apa? Karena kotak korek api itu diameter panjangnya itu lebih kecil daripada menggunakan uang ya. Jadi kalau misalnya mengukur menggunakan uang hanya menggunakan 4 uang ya, 4 kertas uang. Kalau misalnya menggunakan kotak korek api itu harus membutuhkan berapa tuh? Berapa kotak korek api? Harus membutuhkan 8 korek api. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai satuan tidak baku ya. Karena hasilnya akan berbeda jika alat ukurnya itu berbeda ya. Ya, jadi paham ya. Jadi satuan tidak baku itu adalah benda untuk mengukur sesuatu ya. Jadi kalau misalnya alat ukur bendanya itu berbeda, nah hasilnya juga akan berbeda ya. Nah. Oke, kita lanjut. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Nah, keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nah, jadi keliling bangun datar itu adalah untuk mengukur panjang tepian bangun datar, panjang pinggirnya ya, pinggirnya dari sebuah bangun datar. Sekarang luas bangun datar. Nah, luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh bangun datar tersebut. Jadi luas bangun datar itu adalah daerah yang ditempati atau isinya ya, isi dari sebuah bangun datar ya. Kalau keliling itu adalah tepian bangun datar atau bisa disebut juga pinggir dari bangun datar ya, sisi-sisinya ya. Nah, kalau luas bangun datar itu adalah isinya ya, isi dari sebuah bangun datar. Keliling dan luas bangun datar juga dapat ditentukan dengan menggunakan satuan tak baku, petak satuan ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh. Tentukan keliling dan luas bangun datar berikut. Nah, di sini ada satu buah bangun datar apa ini? Kalau disatuin semua, disebutnya bangun datar apa? Persegi panjang. Persegi panjang, betul sekali ya. Di sini ada sebuah persegi panjang dan juga ada beberapa persegi ya. Jadi persegi panjang ini gabungan dari beberapa persegi ya. Hitung, di situ ada kelilingnya. Itu ada keliling. Nah, keliling itu adalah keliling itu lihat di angka yang berwarna ungu. Ya, lihat di angka yang berwarna ungu. Nah, jadi keliling itu hanya dihitung bagian pinggirnya saja dari sebuah bangun datar ya. Nah, kita hitung coba ada berapa itu? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Nah, jadi keliling dari persegi panjang tersebut adalah 22 petak satuan ya. Jadi ada 22 kelilingnya. Nah, kalau luas itu adalah seluruh isinya. Seluruh isi dari bangun datar tersebut. Seluruh isinya ada berapa petak? 24 petak. Nah, dihitung coba ada berapa? Bener nggak 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ya, 24. nah, jadi luasnya itu ada 24 petak. Kelilingnya ada 22 dan juga kalau misalnya luas itu ada 24. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya, kalau keliling itu cara menghitungnya kalian hitung bagian sisinya aja nih, bagian pinggir-pinggir dari sebuah bangun datar. Nah, kalau luas itu kalian hitung semua isinya. Ya, itu saja yang membedakannya. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir berikut. Nah, keliling. Kelilingnya itu ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi ada 20 ya kelilingnya. Nah, kelilingnya kalian hitung dari pinggir-pinggir aja ya, pinggir-pinggir itu ada berapa? Nah, kalian hitung. Nah, jadi jumlahnya pada bangun datar tersebut kelilingnya itu ada 20 petak satuan. Kalau luasnya nih, luasnya ada berapa nih luasnya? 20 petak satuan. Ada berapa? Ada 20. Nah, karena isinya itu di warna kuning itu, jadi ada 20 petak satuan ya. Nah, kalian sudah paham ya bagaimana cara menghitung keliling dan juga cara menghitung luas ya, sudah paham ya? Sudah. Di sini oke. Di sini ada contoh lagi nih. Kita berdua teman-teman. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, kan di sini di gambar ini kalian sudah lihat gambarnya? Sudah. Sudah ya. Di sini ada gambar apa namanya? Petak persegi yang setengah doang nih, yang setengah ya. Nah, petak setengah ini ya, kalian lihat ya. Jangan nyeret-nyeret, Mister aja nih yang mau ini, ya. Nah, di sini kan ada petak nih, tuh ya, yang apa namanya berbentuk persegi tapi hanya setengah ya. Nah, itu nanti kalian menghitungnya itu setengah atau 1/2 ya. Nah. 1/2. Oke, kita ke halaman. Nah, kita ke halaman selanjutnya. Di sini daerah yang diarsir pada gambar berikut. Kita tentukan dulu di mana bagian bangun datar yang dihitung setengah. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada bangun datar, ada 6 datar yang berjumlah setengah ya, yang isinya setengah. Nah, cara menghitungnya gimana kalau kita ingin mencari luasnya? Nah, jadi yang setengah ini kita jumlahkan dulu semuanya nih. Ini yang setengah ini ada 6 bangun datar ya. Nah, kita jumlahkan yang setengah. Saat nih, ya, lalu nih. Ini dijumlahkan dengan ini, itu jadinya 1 ya, setengah ditambah setengah sama dengan 1. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 1. 5 ditambah 1 6 ditambah 1 lagi. Nah, jadi luas permukaan pada bangun datar tersebut memiliki 7 petak satuan. Jadi cara menghitungnya seperti itu ya. Nah, jadi yang jumlahnya setengah ini kita jumlahkan dulu nih ya, agar menjadi 1 ya, agar menjadi 1.
agar menjadi utuh ya. Jadi seperti itu namanya. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi nih ya. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Ya. Kita tentukan. Nah, di sini yang jumlahnya setengah itu ada berapa? 3. Ada 3 ya. Nah, ada 3. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, cara menghitung luasnya kita tinggal di sini kan ada 5 kotak ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dijumlahkan, setengahnya ada 3, kita jumlahkan ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah. Nah, jadi yang setengah tambah setengah kita jumlahkan dulu. Nih, setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, karena ini setengahnya tidak ada temennya, udah dibiarkan saja setengah ya. Kita jumlahkan nih 5 ditambah 1 berapa? 6. Nah, 5 tambah 1 sama dengan 6. Karena setengahnya ini tidak ada temennya nih, nah, jadi kita turunkan saja ya. Nah, kita turunkan. Nah, jadi hasil luas permukaannya itu adalah 6/1/2 ya, atau juga bisa dibilang sebagai 6,5 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya di sini sudah tidak ada pasangannya lagi nih, kita turunkan saja sampai bawah ya. Tidak ada pasangan untuk dijumlahkan, kita turunkan sampai ke bawah. Nanti jadi hasilnya seperti ini. 6/1/2 atau bisa disebut juga 6,5 ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Iya. Udah paham belum? Udah ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ya, ini masih ada yang nyoret-nyoret nih. Yo, tangannya jangan jahil ya. Yo, Mister. Apa ini tulisannya? Yo, tangannya jangan jahil. Tuh, kan siapa lagi nih? Coba. Tahu. Ya benar nih, tangannya jangan jahil kalau misalnya masih suka nyotnya, tangannya gatal-gatal nanti. Ya, ayo jangan mengganggu ya. Oke. Di sini ada sebuah kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya yaitu keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nah, itu kalian ingat tuh kalau misalnya keliling itu adalah satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian. Hanya tepiannya saja ya, hanya pinggirnya nih seperti ini. Nah, hanya tepiannya saja nih. Nih ya. Nih, ini tepiannya saja nih. Nah, tepian ini disebut sebagai disebut sebagai keliling ya, tepiannya nih. Kalau ini isinya ini nih, ini disebut sebagai apa? Luas. Iya, luas. Isinya ini disebut dengan luas. Kalau tepiannya disebut sebagai keliling. Oke, alhamdulillah sudah paham ya. Oke. Kita mulai lagi kesimpulan. Nah, luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut seperti tadi ya. Nasal baru masuk ya. Petak satuan yang terbentuk persegi bernilai 1. Nah, petak satuan. Sedangkan jika dibagi 2 secara diagonal akan bernilai setengah ya, seperti yang tadi nih. Nah, kalau misalnya dalam satu kotak ini kita bagi 2, nah itu jadinya setengah atau 1/2 ya. Kalau misalnya utuh itu bernilai 1 ya. Kalau misalnya setengah bagian saja itu disebut apa namanya? Jumlahkan sebagai 1/2 ya. Jadi itu yang namanya. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mister. Ayo, ada yang ingin tanyakan nggak sampai sini? Sudah paham semua ya? Nah ya, hari ini materinya mungkin itu saja.
Tugasnya ada nggak, Mister? Tugasnya ada dong, tugasnya. Kalian mau tugasnya yang banyak apa yang banyak banget? Dikit aja lah. Iya, kan pilihannya cuma 2, banyak apa banyak banget? Banyak. Banyak ya. Wow, oke, siap. Mana ya banyaknya? Banyak. Kasihan deh. Kasihan lah kalau dikasih banyak. Nanti pada kelenger. Nanti tinggal pakai kalkulator, Aduh. Mister. Oh, pakai kalkulator. Wah, ketahuan nih yang suka pakai kalkulator nih, ketahuan nih yang nggak ngitung sendiri ya. Otak. Oke. Untuk tugasnya di halaman 195. Kalian buka coba di halaman 195. 195. Yuk, 195. 195. Oke. Wis. Nah, diisi yang bagian muatan matematika saja ya. Dari halaman 195 sampai halaman 196 yang muatan matematika aja 1 sampai 5 ya. Nomor 1 sampai nomor 5 diisi ya. Paham? 100 berapa, Mister? 195. 195. Habis bukunya, Mister. Hah? Bukunya udah mau habis. Iya, bukunya udah mau habis. Nanti habis UTS lanjut ke Bupena 3D kayaknya, ya. Oke. Tugasnya udah paham semua kan? Sudah tahu semua kan tugasnya? Tugasnya di halaman berapa coba? 195 sama 195 sama 196. Nomor berapa aja yang diisi? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi tolong dikerjakan ya. Karena tadi kalian sudah paham, coba kalian kerjakan sendiri ya. Kan tadi kalian udah belajar tuh ya. Apa, Novel? Tanggal 8 ya. Iya. Muatan matematika, Mister. Hah? Muatan matematika. Iya, muatan matematika aja yang diisi. Karena kan kita sekarang sedang belajar matematika ya. Jadi hanya muatan matematika saja yang diisi. Oke? Ada yang ingin nggak ditanyakan? Ada yang ingin nggak ditanyakan? Enggak, Mister. Oh, enggak. Oke. Jadi udah paham semua ya. Ya tinggal kalian pelajari ya di rumah. Tadi materinya sebetulnya mudah ya. Antara keliling dan juga antara mencari keliling dan juga mencari luas ya. Tadi keliling itu kalian menghitungnya dari bagian tepiannya saja kalian hitung. Nah, kalau misalnya luas itu bagian isinya semua kalian hitung ada berapa ya. Oke, paham ya? Paham, pinter. Oke ya. Mana sudah selesai ya? Apa namanya? Benar nih, nggak ada yang mau ditanyakan nih? Tidak. Ya udah. Itu seperti yang bilang. Ada. Oke, alhamdulillah hari ini kita Zoom belajar dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat ini bisa selalu kalian ingat dan kalian terapkan nih ya ketika kalian belajar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat ya. Selalu sehat, selalu semangat, selalu ceria walaupun kalian semua nih masih belajar di rumah ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan pandemi penyakit corona ini segera hilang ya dan kita semua bisa kembali bertemu di sekolah ya. Sama-sama berdoa ya teman-teman semua. Oke, ya. Oke, sama-sama kita tutup dengan bacaan tahlilatul majlis ya. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ifsabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Oke, boleh live ya. Nanti Mister mau share materi tematiknya ya. Mana Mister? Iya, nanti Mister share di grup ya. Oke, boleh live. Terima kasih. Assalamualaikum.